Bapak Ibu, orang tua sekalian, selamat bergabung di Inspire, IPK Virtual Education Expo Volume 2 tahun 2022. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengambil keputusan untuk bergabung bersama kami pada pagi hari ini di seminar yang sangat penting, yaitu terkait Generation Gap, menjembatani Generation Gap, membangun relasi dengan anak remaja. Bicara kita, narasumber kita adalah seorang pemerhati anak muda yang akan saya perkenalkan setelah kita membuka acara ini dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu hati, kita tenang sejenak, kita membawa acara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan kiranya kita mohon Tuhan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh bergabung bersama-sama secara virtual. Orang tua yang mengambil keputusan. Tuhan ingin belajar, ingin mengusahakan yang terbaik dalam relasi mereka dengan setiap orang-orang muda, dengan setiap anak-anak mereka ya Bapak. Dan kami mau belajar bersama pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan berkati acara ini. Setiap orang tua dari manapun mereka berada dalam kondisi baik, kami percaya Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua dan kiranya Tuhan boleh pimpin setiap alat-alat, setiap internet, setiap kondisi agar kami boleh fokus, kami boleh konsentrasi untuk mengikuti sesi ini. Dan terlebih kami berdoa buat Bang Ojak, pembicara kami, Bapak Pendeta Marojahan Sijabat untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin berbicara kepada setiap orang-orang tua melalui beliau. Dan kiranya Tuhan yang pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Tolong dengar doa kami ya Tuhan dan kiranya berbicara melalui kami kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kristianto Nathanael Kainama. Saya bertugas di Sekolah Kristen IPK BSD sebagai Kepala Sekolah Jenjang SMA. Pagi hari ini izinkan saya untuk menjadi moderator dalam sesi webinar menjembatani Generation Gap, bagaimana membangun relasi dengan anak remaja. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Bang Ojak. Beliau adalah pemerhati kaum muda. Beliau adalah pendeta Marojahan Sintong Sijabat. Beliau ditabiskan sebagai pendeta di Gereja Komunitas Kristen Injili Jakarta dan melayani di Three Jobs Ministry. Beliau mempunyai seorang istri, Ibu Krisi Rahmainsa, dan juga 3 orang putra yang luar biasa. 3 orang putra, Jehian Sijabat, Jerome Sijabat, dan juga Jasferel Sijabat. Itu adalah dari yang pelayanan Three Jobs Ministry. Dan beliau juga aktif di pembinaan remaja di berbagai sekolah. Beliau juga memulai gerakan Why Wait? Kenapa harus menunggu? Untuk mendukung anak-anak muda dalam Youth Revival Movement dan juga lembaga Three Jobs Ministry. Beliau juga sebagai fasilitator di berbagai acara penting di Haga Institute dan juga beliau memulai satu pembinaan yang disebut Shape the Generation, Shape the Future Today, STFT. Membina orang muda supaya hidup untuk Tuhan dengan berani bertekad memilih hidup suci yang disajikan dengan santun sehingga orang muda menjadi pelopor yang didengarkan. Bapak Ibu orang tua, murid sekalian dan juga seluruh orang-orang yang concern terhadap orang muda, Bang Ojak akan men-sharingkan pengalaman hidup beliau dalam menjembatani Generation Gap, khususnya dalam ada 4 buah aspek yang kita akan obrolkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana tantangan dan hambatan orang tua dalam mendidik anak remaja milenial. Dan juga kita akan mendengarkan tips praktis untuk menjalin relasi. Dan juga kita akan melihat apa sih kesalahan dan kegagalan apa saja yang bisa orang tua lakukan dan bagaimana kita memperbaikinya. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita membantu remaja-remaja milenial dalam menghadapi masalah-masalahnya. Demikian Bapak Ibu orang tua, topik-topik yang akan kita diskusikan. Dan apabila nanti di tengah diskusi, di tengah sharing,
Bapak Ibu punya pertanyaan silahkan diketik di chat box, dapat ditujukan ke saya, untuk boleh nanti kita jawab selama sesi. Demikian yang saya bisa paparkan. Sekarang saya mau menyapa Bang Ojak dulu nih. Selamat pagi Bang Ojak. Selamat pagi, friend. Gimana kabar Bang? Sehat? Baik. Sehat ya, puji Tuhan. Bang Ojak, mungkin kita langsung ya Bang ya, karena saya percaya Bapak Ibu orang tua juga ini topik yang penting gitu ya, karena saya sebagai kepala sekolah SMA ngelihat anak-anak muda ini kadang-kadang gitu ya, komunikasi dengan orang tua nih, kita juga bingung gitu ya menjembatani gitu Bang. Dan mungkin kita mau mendengar dari Abang dulu mungkin ya. Bang, dalam perjalanan nih Bang, ketemu banyak orang-orang muda dan juga berbicara di banyak seminar orang tua. Sebenarnya menurut Bang Ojak sendiri, kalau kita ngomong menjembatani generation gap gitu ya Bang. Emang tantangannya sebenarnya apa sih? Hambatannya tuh kira-kira yang Abang bisa lihat dalam apa ya, orang tua tuh mendidik anak remaja milenial Bang. Mungkin bisa kita mulai dari situ Bang, dari tantangannya dulu nih Bang. Silakan Bang Ojak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Usia saya belum panjang, jadi izinkan orang muda ini men-sharingkan pengalaman. Bapak Ibu, anak saya yang pertama 26 tahun, saya baru menikah 27 tahun. Kenapa baru? Karena banyak yang 50 tahun. Anak saya yang kedua 24 tahun, yang ketiga Jasferal Porman Sijabat. Bapak Ibu sekalian, saya diundang di sini pasti karena dua anak saya kemudian dikenal di Indonesia. Pertama, Jayan menjadi seorang yang masuk Forbes 30 Under 30. Yang kedua, Jerome Pauline Sijabat masuk Forbes 30 Under 30. Dan hari ini dua orang muda ini sebelum 25 tahun telah melakukan perkara-perkara yang saya boleh katakan melebihi apa yang saya bisa pikirkan dan melebihi apa yang saya bisa doakan. Bapak Ibu, banyak orang bertanya kepada kami mengenai gimana sih Pak, 3 laki-laki. Biasanya kalau 3 laki-laki di rumah, tantangan pertama adalah ketidakterlibatan mereka di rumah gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam hal-hal yang lebih spesifik Bapak Ibu, kita masuk dulu kepada hal yang umum. Buat saya pertama-tama, Bro Kainama adalah sebenarnya pertama-tama bukan anaknya ya buat saya, tapi orang tuanya gitu. Pertama gini, kalau Anda tinggal di Jakarta, kesibukan kota besar telah membuat orang tua pergi dini hari dan pulang juga malam hari. Pergi, anak belum bangun, pulang, anak sudah tidur umpamanya. Jadi buat saya pertama-tama teman-teman adalah keputusan masing-masing orang tua yang memiliki waktu yang sama dengan setiap orang sebenarnya yang pertama-tama menjadi tantangan. Tantangan saya katakan karena bagi kami itu tantangan. Tapi bagi banyak keluarga itu menjadi hambatan karena nggak mau dikatakan mengatasinya. Itu pertama-tama, friend. Kemudian, jadi dari pihak orang tua, kemudian dari pihak anak, umpamanya adalah karena perbincangan dan pertemuan menjadi terlalu sedikit, akhirnya komunikasi antara anak kepada orang tua dan anak juga nggak bisa terjalin gitu, komunikasi. Yang ketiga, teman-temanku, kalau kita boleh ambil dari luar, ini kan tadi dari dalam nih, dari orang tua, dari anak, kalau dari luar mungkin adalah perubahan-perubahan prioritas kehidupan gitu. Hari ini kita dibombardir dengan pemahaman bahwa uang yang terutama, jalan-jalan yang terutama, mall yang terutama, gadget yang terutama gitu. Nah, skala prioritas kita ini menjadi hambatan bagi beberapa orang, bagi kami hambatan dalam beberapa hal. Tapi kami memuji Tuhan Bapak Ibu. Justru anak-anak kami hari ini justru membuat itu menjadi tantangan. Sehingga sekarang justru Jerome yang dahulu pernah terlibat pada game, hari ini menjadikan gawai atau gadget mereka menjadi berkat luar biasa bagi Indonesia dan juga khususnya buat kami sebagai keluarga. Itu dulu Bapak. Percakapan kita jangan sampai kebanyakan informasi sampai Bapak Ibu mengatakan ini Bapak kenapa terus ngomong gitu kira-kira. Lanjut Bro. Oke Bang, jadi memang ini ya keputusan ya Bang ya. Ya. Orang tua harus memutuskan ya, dan memang jadinya terkait waktu juga ya Bang ya. Saya setuju banget Bro. Jadi sebenarnya teman-temanku tanpa mau
Saya tidak akan menggurui kalian. Sama sekali tidak. Saya hanya lolos sebagai orang tua. Sampai sekarang saya mengatakan itu, brother Kainawa. Kenapa saya bilang harusnya lolos? Karena dalam banyak hal kami juga kekurangan kemampuan kok dalam mendidik anak-anak kami. Tapi kami telah putuskan bahwa anak itu penting gitu. Anak itu prioritas kami, anak itu penting, dan salah satunya, brother, saya kan melayani orang muda nih. Disebut pemerhati orang muda. Kan kacau, saya pemerhati orang muda tapi anaknya hancur gitu. Kacau banget kan? Lalu apa yang akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua mengenai pendidikan anak-anak kami kalau anak kami ternyata nggak jadi apa-apa? Begitu, brother. Bang, keputusan waktu, kemudian tips dulu nih Bang, kan pasti kan orang tua kan setuju nih, ngangguk-ngangguk nih, iya nih ya. Cuman kan kadang tantangannya nggak semudah itu gitu ya, kadang harus bekerja luar biasa keras gitu ya, kadang ibu bapak dua-duanya harus keluar rumah dan memang jarak tempuh gitu dan seterusnya itu kan kompleks itu Bang. Jadi kira-kira ketika orang tua nih sekarang nih, oke saya mau memutuskan nih, tapi ada tips nggak Bang? Atau ada rambu-rambu supaya navigasinya mereka ini sudah ada apa ya, sudah ada peringatan dini gitu lah ya, supaya bisa diperhatikan gitu Bang. Terima kasih, brother. Jadi teman-temanku semua, kami kan sama persis nih dengan teman-teman semua, 24 jam. Saya sebagai seorang, sebenarnya orang menyebut saya freelance. Saya nggak bilang freelance, saya bilang saya freeman gitu kan. Jadi saya bisa kemana-mana melayani Tuhan, ke pedalaman, kemudian ke berbagai tempat yang sepi, kemudian ke tempat-tempat yang ramai seperti IPK. Tapi yang saya mau katakan dari awal, Pak Kainama, adalah keputusan kita menganggap anak itu prioritas dan penting, itu penting banget gitu. Dengan ini, lihat teman-temanku, kalau dengan saya tahu anak saya prioritas, maka dalam tiap kesempatan, dia akan masuk dalam bagian dari schedule yang utama gitu. Sebagai contoh, brother, kalau kami jalan-jalan, saya lagi di Malang hari ini. Dari Surabaya ke Malang itu tempuh 1,5 jam. Dulu 2,5 jam. Dulu. Nah, kami sudah merancang di mobil kayak mengapain tuh. Di mobil. Kan kita harus buat jembatan, Bapak Ibu, antara kita dan anak-anak kita. Tapi jangan lupa, kitalah yang diberi wibawa oleh Tuhan. Dan jangan lupa, anak-anak itu pun punya kemampuan. Nah, bagaimana menjembataninya? Kami menjadikan diri kami teman, brother. Jadikan diri kami teman, selama 1,5 jam itu anak-anak mau minta main game, kami bilang begini, oke, boleh main game. Tapi selama di tol, biar kita main. No game. Habis tol, boleh main game, gitu mamanya. Nah, selama di tol ini kami akan menggunakannya bermain mamanya. Permainan kami, seperti kalau Pak Kainama tahu Pak Polisi, numpang nanya, tahu? Pak Polisi, numpang nanya, gitu kan. Lalu nama burung. Lalu kita akan bermain secepat-cepatnya, lalu ada yang dihukum, ketawa bareng gitu. Ini saya mau katakan, Brand, kan kita udah tahu nih bahwa waktu kita sempit. Nah, dalam waktu yang sempit ini, kalau anak kita dalam prioritas, maka kita akan menggunakan setiap kesempatan dikatakan menjalin hubungan dengan mereka. Persoalannya, brother, persoalannya, kalau orang tua tidak menaruh anak pada prioritas, di sini kacaunya. Lanjut. Noted Bang, jadi memang ketika kita sudah ambil keputusan, terus kita prioritas, kita bicara waktu sempit, ada perjalanan 1 jam. Biasanya di jalan diem-dieman, nyalain musik, semua pegang handphone gitu ya Bang ya? Ya, betul banget. Karena kita ngomongin waktu yang pendek, jadi semua waktu yang memungkinkan dimanfaatkan ya Bang ya? Betul banget. Dan betul banget. Nggak perlu canggih-canggih gitu ya, harus bagaimana ya, game-game sederhana intinya mungkin keterlibatan semua ya Bang? Betul sekali, betul sekali. Jadi itu saya katakan tadi teman-temanku, mau nggak kita menaruh di list kita bahwa anak-anak itu top priority gitu. Karena mereka top priority, kayak bayangkan pakai nama, saya kan ke pedalaman nih. Karena anak-anakku top priority bagiku, maka istriku akan berjuang bersama dengan aku menjalin hubungan. Jadi istriku akan telepon aku, lalu minta anak-anak ngomong sama aku ngomong sama anak-anak, dia beritahu dikatakan dirinya bagaimana, dia tahu beritahu dengan anak-anak bagaimana, sehingga saya terus bisa menjalin hubungan dengan anak-anak. Bayangkan bro, saya 10 hari sampai 20 hari di luar rumah sebelum pandemi. Ketika pandemi, saya dikurung Tuhan seperti mau menebus gitu. Nah, brother, bagi banyak orang tua, pandemi menjadi malapetaka.
buat saya menjadi berkat khusus justru. Kenapa? Ada kesempatan akhirnya saya seperti menebus apa yang hilang. Tapi kain nama. Justru bagi banyak orang tua kan nggak menganggap ini satu kesempatan besar. Work from home, tapi dia hanya home. Dia nggak berlaku aktivitas mencari kesempatan untuk anak-anaknya gitu. Mencari kesempatan untuk istrinya. Karena sebenarnya work from home kan bisa juga jalan-jalan di taman sebenarnya kan? Atau jalan-jalan di gang rumah kita kan? Masih boleh pakai masker beli sesuatu kan? Boleh nggak keluar rumah sama-sama gitu. Tapi beberapa orang terus saja karena bukan prioritas, ya udah. Sama juga dikatakan sebelum pandemi, sesudah pandemi, sama. Bang, tadi ada satu poin Bang, berjuang bersama ya Bang. Jadi kalau ada ibu, ya bapaknya diajak gitu ya. Pasti. Kalau ada bapak, ibunya diajak gitu ya. Kalau memang di rumah ada siapapun, jadi kita bersama-sama gitu ya. Betul banget bro, karena buat saya salah satu yang paling penting kita tekankan adalah sebenarnya anak-anak itu lihat pola kan, bapaknya gimana, mamanya gimana. Kalau bapaknya dan mamanya dikatakan tidak jelas dalam menjalin relasi, nggak usah ngomong menjembatani anak dan orang tua, papa mama aja nggak bisa menjembatani diri mereka kok gitu. Kok diem-dieman, pas butuh baru ngomong gitu mamanya. Begitu brother. Wah ini jadi agak mundur lagi nih Bang ya, berarti memang sebelum kita berjuang bersama membuat jembatan dengan anak-anak remaja nih, mungkin ibu sama bapak juga harus koordinasi dulu ya. Pasti. Kalau saya teringat perkataannya Albert Schweitzer, seorang teolog besar dan sekaligus pemikir hebat. Albert Schweitzer mengatakan begini, ada orang mengatakan bahwa teladan itu salah satu cara mendidik anak-anak, mendidik generasi. Tapi dia buat note besar di bawahnya. Dia bilang gini, buat saya, teladan bukan salah satu cara. Teladan itu satu-satunya cara, dia bilang. Saya setuju banget. Kalau Indonesia mengatakan kalimat, tidak jauh buah dari pohonnya, kenapa kita nggak memegang kata-kata itu, brother? Bang, kalau sekarang kita orang tua nih sudah mulai dapat nih Bang, ambil keputusan, usahakan waktu yang singkat, jadikan prioritas, kita rancang gitu kan, semua waktu kita rancang, bicara sebagai teman, terus berjuang bersama, buat pola. Kalau bicara teladan nih Bang, kan sebelumnya nih, misalnya nih sebelumnya komunikasinya ya begitu Bang. Nah sekarang mau ambil keputusan mau berubah, kan agak aneh Bang, tiba-tiba. Ini kenapa nih si mama habis ngapain nih? Kok jam 11 siang tiba-tiba berubah banget? Itu gimana transisinya tuh? Kita kan biar tepat. Terima kasih, brother. Kau memberi umpan yang baik ya. Terima kasih. Teman-temanku, ada orang menyalahkan pihak lain ketika dia tidak sanggup melakukan bagiannya. Sebagai contoh, di antara kita kerap kali begini, papa mama aku nggak pernah ngajarin kami tuh ngobrol dulu, gitu. Nah, Marujahan satu bukti, satu contoh yang keluarganya kurang harmonis, teman-temanku. Ayah ibuku itu bertengkar hebat tuh. Papaku pukul mama, mama minta cerai. Itu aku dari keluarga seperti itu. Orang berkata, mau harapkan apa dari keluarga dari Marujahan? Ayah ibunya kayak gitu. Tapi saya memuji Tuhan, teman-temanku. Saya diberi kesempatan untuk memulai saja. Saya ulangi kalimat ini. Mulai saja yang kau bisa lakukan, teman-temanku. Seperti sore ini umpamanya. PIK itu kan nggak jauh kalau dari Jakarta, PIK. Persoalannya adalah, mau nggak sisihkan waktu 3 jam bersama-sama ke PIK umpamanya. Nah, itu pertama. Kemudian, ketika di PIK, dirancang dong, mau makan apa? Sekarang tanya anak. Maafkan, para ibu di sini banyak kali menjadi masalah buat anak-anak kan. Kalimatnya gini, mama bilang, kamu yang pilih sekarang ya. Tapi pas anak milih, nanti ibu bisa veto lagi gitu. Nah, kamu kan bukan jembatan yang dibuat, justru tabrakan jadinya. Boleh nggak sekarang teman-temanku ibu, para mama, kalau kau minta anakmu yang pilih jenis makanan, ikutlah dulu dia. Kalau selama ini mama veto atau papa veto, hari ini ikutlah dulu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan pilih makan kan nggak ada salah dan benarnya itu kan, pilih aja gitu. Ya kalau dia pilih yang berlemak, sekali-sekali makan dikit lah yang berlemak. Sore ini boleh, karena tidak menggemukkan yang berlemak itu sore ini. Yang ketiga, brother, buat aturan main. Boleh nggak ketika mau makan sama-sama berdoa?
Yang kedua, no HP selama makan. No HP. Ini di luar rumah nih. Kalau dalam rumah kami, umpamanya teman-temanku semua, di meja makan, anak-anakku semua kan sekarang nih, Jehian dan Jerome, ada laptop, ada HP 2, ada iPad di samping kirinya. Itu empat-empatnya berfungsi, teman-temanku. Tapi, karena kami tekankan meja makan bukan tempat semua itu, maka kita bilang begini, sekarang kita mau makan. Nanti otomatis para putra itu langsung ambil HP, tutup HP-nya, laptopnya disingkirkan, iPad-nya disingkirkan, lalu kita makan. Boleh buka lagi ketika selama berlangsung makan? No, nggak bisa. Kenapa? Saya berkata kepada anak-anak, kalau semua uang yang kau cari lebih penting dari papa mamamu, kalau gitu kau bukan lagi anakku, gitu. Bukan lagi anakku. Kenapa Bapak Ibu saya berkata seperti itu? Karena kelak anak-anak ini akan berlaku yang sama kepada keluarganya kan. Masa dari keluarga Marojahan muncul keluarga yang nggak jadi apa-apa? Kan kacau. Maka saya berkata kepada mereka, rumah ini, rumah kalian, tapi di rumah ini ada papa. Dan kalian bersepakat dengan papa untuk belajar bersama-sama bagaimana menjadi keluarga. Jadi hari itu no HP, ngobrol saja, cari obrolan yang asik, yang lucu, yang serius, cerita pacaran, cerita mimpi mereka, mimpi basah mereka juga cerita di situ. Nggak tahu, bro, kayak nama udah mulai siapkan anakmu belum untuk mengenai hal seksual? Nanti kita belajar yang keempat. Siap, Bang. Bang, berarti pertama kita mulai aja gitu ya. Ambil keputusan kita mulai, tapi memang harus dirancang, harus pikirkan aturan main. Nah, ini kalau mau mulai nih Bang, pasti kan ada tantangan gitu ya. Wih, mama kok tiba-tiba begini, papa tiba-tiba begini. Nah, itu dalam proses mulai-mulai ini, kalau pengalamannya Bang Ojak nih, itu pasti kan tantangannya nggak mudah ya. Gimana? Bro. Gimana nanti waktu awal-awal sama anak-anak ini, apakah selalu smooth atau? Kaku lah, pasti kaku. Di sinilah kesepakatan suami istri, brother. Ketika aku dan istriku sudah mulai merancang, aku nanti mau memulai, kan saya kaku nih. Saya dari keluarga yang kaku, yang nggak berbincang antara orang tua dan anak. Sekarang kita mulai, istri yang baik ini menolong, menjembatani, saling menjembatani. Kekurangan suami di backup oleh istri, istri membackup suami, dikatakan dalam semua itu. Nah, brother, sebagai contoh lah ya, saya nggak tahu apakah teman-temanku pernah minta maaf kepada anak. Saya adalah ayah yang minta maaf kepada anak. Satu kali, ya kan nggak gampang minta maaf kan, brother? Sekarang bocah ini masih kecil, yang kau belajar A, B, C, mama, papa, dia tahu dari saya kan. Sekarang tiba-tiba aku harus minta maaf, merendahkan diriku kepada anakku. Kaku lah. Tapi kan sikap hatiku yang berkata, ini penting banget anakku ini memahami bagaimana menjadi laki-laki. Penting banget bagi anakku ini bagaimana menjadi seorang Kristen. Karena buat aku kayak nama, dia benar bukan karena dia anak pendeta. Dia bagus bukan karena dia anak pendeta. Dia bagus karena dia dicipta Tuhan dan ditebus oleh Tuhan. Karena dia seorang Kristen. Nah, saya mengatakan itu. Karena itu saya paksa diriku, brother. Jadi saya paksa diriku dalam kekakuan itu, saya berkata, maafkan Papa. Papa salah. Satu kejadian penting banget. Waktu SMP, Jerome saya antar ke sekolah. Dalam perjalanan temanku, si Jerome ini menceritakan sesuatu, lalu aku marah di situ. Dalam marahku itu kemudian saya mengatakan dua kata. Bodoh sekali, gitu. Nah, bayangkan brother, Jerome itu juara 1 di sekolah. Otaknya secara IQ diberikan Tuhan di atas rata-rata manusia Indonesia. Tapi saya berkata bodoh sekali. Tapi kan anakku ini menghargai bapaknya dan tahu bapaknya juga memiliki sesuatu. Ada otoritas di situ. Ketika saya bilang bodoh sekali, Jerome ini dia diam, marah dia. Dia diam. Tapi saya nggak tahu kenapa dia diam. Lalu dia ngomong, kenapa kau? Dia nangis, keluar air mata. Kenapa? Aku bilang. Terus dia ngomong, Papa, bodoh, gitu kan. Aku kaget kan, ternyata kata-kata tadi melukai dia, gitu. Melukai Jerome. Kemudian saya pinggirkan mobil, ada apa nak? Gitu. Papa itu loh, bodoh. Emangnya Papa lebih pintar dari aku, gitu kan? Wih,
Itu kan sebenarnya sebagai orang tua itu kan tantangan kan. Dia sedang melawan otoritas papa kan. Tapi kan papa salah memang. Hari itu brother, dalam kekakuan itu saya berjuang untuk berlaku sebagai seorang papa dan sebagai seorang Kristen. Saya berkata kepadanya, kau marah, kau tersinggung ya nak? Sorry, bukan itu maksud papa. Maaf papa, maaf papa. Bukan itu maksud papa. Papa salah di situ. Maksud papa adalah bodohmu itu bukan kamu bodoh, bukan. Bodoh itu adalah dalam hal sekecil itu, dan kau salah, itu bodoh sekali buat papa. Kenapa? Kau terlalu pandai untuk salah di situ gitu. Dia diam. Nah, dalam diamnya dia memahami hatiku, dan dalam pemahamannya saya berkata padanya, maafkan papa. Kaku brother. Aku ini Batak dididik laki-laki dan ayah itu adalah paling berotoritas di rumah kan? Tapi kan bukan itu. Saya peluk putraku, saya berkata kepada dia, maafkan papa. Lalu saya ajak dia berdoa sebentar. Mungkin 15 detik. Saya berkata, Tuhan, saya salah kepada anakku. Ampuni aku, obati luka hati anakku. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah, amin. Aku antar dia ke sekolah. Hari ini, dia nggak ingat peristiwa itu. Aku ingat persis. Kenapa dia nggak ingat? Karena lukanya disembuhkan Tuhan melalui apa yang kutempuh, gitu temanku. Begitu, salah satu cerita menarik dari kami, bro. Jadi porosnya penting juga ya Bang ya. Kayak misalnya ingat bahwa untuk dibungkus berdoa bersama itu kan satu kan. Jadi porosnya tuh jelas. Dia tuh tadi Abang bilang ketika kita marah sama anak gitu ya, nomor satu saya mundur, dijelaskan gitu loh kita marahnya kenapa. Karena kan mungkin anak bisa salah tanggap ya Bang ya. Ya. Makanya tadi dia sampai bilang, emang papa lebih pintar gitu. Ternyata yang Bang Ojak maksud kan bukan itu gitu ya. Jadi harus ada penjelasan. Berarti kadang-kadang gitu ya, orang tua itu kan pokoknya salah. Nah itu mungkin kita harus berubah gitu ya Bang ya? Ya, kalau mengenai hal itu, brother, kan harusnya atau dari awal sebenarnya kita bangun hubungan dengan anak-anak, ada aturan main, kita buat dalam berumah tangga. Mengenai benar dan salah, kita juga bisa berikan aturan main. Mengenai penghukuman juga kita bisa aturan main gitu. Jadi kita bisa sebenarnya jauh lebih dini sebenarnya kita buat untuk anak-anak mengerti apa yang kita maksud. Tapi andaikan tidak mengerti juga, seperti yang bro tadi katakan. Baik Bang. Terus ini ngomong jaim nih Bang. Dari Abang bilang orang Batak ya, ayah saya Ambon Bang, sama aja gitu kan. Jadi nggak ada tuh dalam sejarahnya minta maaf sama anak tuh nggak ada. Tapi kalau kita ngomong jaim ini ya, memang kita harus kayak Tuhan Yesus kali ya Bang ya, turun melepaskan semua statusnya gitu kali ya Bang ya. Aku nggak berani mengatakan itu, bro. Tindakan Tuhan itu terlalu besar buatku. Aku hanya belajar dikit lah. Kalau aku bilang kayak Tuhan itu kayak sombong banget kan. Tapi intinya memang kita harus mengerti anak dan menjelaskan maksud kita seperti apa gitu ya Pak. Ya. Dan lagian, bro Kainama, emangnya orang tua nggak pernah salah? Jangan-jangan sebenarnya anakmu yang benar loh. Teman-temanku, boleh nggak jangan sok sebagai orang tua? Engkau berkata, papa ini pengalaman. Tunggu dulu, pengalamanmu benar nggak? Pengalamanku benar nggak? Kita orang tua berkata berpengalaman, tunggu dulu. Jangan-jangan anak-anak bilang begini, pengalaman. Kok nggak ngerti aku? Kan gitu. Jadi pengalaman apa kita maksud dengan pengalaman itu? Sedangkan kita nggak mengerti anak, dan anak memahami kita nggak ngerti dia, gitu kan? Oke Bang. Nah ini kita udah setengah jalan nih. Bapak Ibu orang tua sekalian, mungkin Bang Ojek juga mau ambil minum dulu ya biar enak gitu ya tenggorokannya. Mungkin saya recap sebentar. Ini istriku bilang begini, kalau dia muncul di kamar dia akan bilang gini, Papa ini lagi talk show kok kayak khotbah untuk 1.000 orang. Jadi thank you Bang, saya recap sebentar buat Bapak Ibu orang tua gitu ya. Jadi memang awalnya kita harus ada keputusan gitu ya, harus ada keputusan bahwa mau memprioritaskan anak-anak gitu kan. Dalam hal waktu, apabila terlalu sempit semua orang punya waktu yang sama, dirancanglah, diusahakan. Tadi udah ada beberapa tips dan memang dalam keluarga ya berjuang bersama gitu ya Bang ya. Berjuang bersama ibu bapak dan ibu, dan memang coba jadikan buat sebuah pola, dan kalau bingung mulai dari mana, mulai saja gitu ya Bang. Mulai saja
Dan ketika kita biasanya jaim gitu ya, orang tua, wah harus gagah bicara itu harus bariton gitu ya. Mungkin bisa mulai gitu ya, awal-awal gitu ya Bang ya, kira-kira. Bapak Ibu orang tua, sekelumit tadi saya coba summary-kan dengan sangat singkat. Nah mungkin apabila Bapak Ibu orang tua sudah ada pertanyaan, apabila ingin ditanyakan silahkan langsung diketikkan di chat box, dikirimkan ke setiap host, ke saya mungkin biar nanti saya bisa bantu. Apabila saya sambil menunggu, karena kita perlu memproses semua ini Bang. Gitu ya, kita perlu proses, orang tua mikir iya benar nggak. Bang, sambil menunggu nih Bang, tadi kan konteksnya nih dengan anak laki-laki nih Bang. Kebetulan, dan memang anaknya banget 3 laki-laki nih Bang. Tapi tips Bang buat orang tua juga yang punya anak perempuan nih Bang. Mungkin Bang Ojak bisa kasih tips, karena apakah sama aja lah perempuan sama laki atau ada khusus Bang? Atau seperti apa? Silakan Bang Ojak. Teman-temanku, sebenarnya setiap anak unik kan, 3 laki-laki pun beda kok. Makanya sebagai contoh, brother, Jehian itu kalau saya pelototi langsung nunduk. Jehian tuh. Kalau Jerome saya pelototi, dia bilang gini, ada apa Pak? Gitu. Ya itu aja kan reaksi saya. Kalau reaksi saya adalah melihat reaksi para putra selanjutnya, maka saya menjadi marah besar. Saya bersyukur banget, brother. Dengan sadar saya dengan istri berkata mereka beda gitu. Walaupun lahirnya bulan Mei semua tuh, brother. Mamanya bulan Mei, 3 anak yang lain bulan Mei, tapi beda-beda. Jadi kalau Jerome akan bilang, ada apa-apa? Kalau Jess Farrell, saya pelototi, udah nangis gitu. Makanya Jehian Jerome pernah ngomong gini kepada saya, Papa nggak pernah pukul adik. Kan saya kasih lidi pada anak-anak bro. Ketika mereka anak-anak kecil, masih 9 tahun ke bawah, saya kasih lidi. Di umur 2 tahun, saya kasih lidi 1. 5 tahun, saya kasih lidi 2. Lebih dari 5 tahun, saya kasih lidi 3. Itu paling puncak, lidi 3. Nah, mereka, si Jehian Jerome bilang gini, Papa nggak pernah kasih lidi, Jesse. Aku ketawa. Mamanya juga ketawa. Kalian tahu nggak kenapa nggak pernah kasih lidi adikmu? Papa ngomong dikit aja dia udah nangis. Nggak sempat kasih lidi. Ya kalau ku pelototi kau mau nanya, kenapa Pak gitu kan. Dan Jesse itu berkata, Jehian kerap kali ngomong gini, Papa marah, nunduk gitu kan. Si Jerome bilang, aku tahu Papa marah, tapi kenapa gitu kan. Jadi teman-temanku, kenali saja anak-anakmu, itu poinku. Kenali mereka, jangan samakan mereka. Beda kok cara pendekatannya. Terus, satu lagi pengingat bagi kita, jangan terlalu memberatkan anak sulungmu. Kita ke orang tua kerap kali menjadikan anak sulung itu kan kayak percobaan kan. Kalau salah adiknya, nanti yang salah abangnya. Nangis adiknya, yang salah abangnya. Salah besar. Salah sekalipun dia adik kan. Boleh nggak dihukum karena abang sekarang nangis, si adik nangis, yang dihukum adalah adiknya. Kenapa? Yang bikin gara-gara adiknya. Jerome itu kan suka jail orangnya di rumah. Nanti abangnya marah. Karena abangnya sudah kita bilang, kau nggak boleh pukul adikmu, itu hak papa mama, mendidik adikmu, nggak ada hakmu memukul adikmu, gitu kan. Nanti dia kan nangis, akhirnya nangis. Ya udah, kita ingatkan si Jerome yang jail itu. Jadi teman-temanku, jangan terlalu membedakan laki-laki dan perempuan dalam mendidik anak-anak. Walaupun nanti dalam perjalanan waktu kita tahu bersama-sama ada hal-hal yang berubah pada diri seorang perempuan kan, dan diri seorang laki-laki. Tapi pada awal-awalnya, biarlah jangan terlalu dibedakan. Sebagai contoh, cuci piring umpamanya. Orang Batak kan bilang piring itu bagian perempuan. Kalau saya mengatakan yang sama, matilah istriku lebih cepat kan? Matilah dia. Tiga-tiganya laki-laki. Kalau semua bisa bikin berantakan, ya istriku yang beresin, matilah. Dan saya berkata pada para putra, hey, itu istri papa ya, kau jangan macam-macam. Gitu. Untung waktu kecil mereka nggak ngomong gini, itu mamaku ya, papa juga jangan macam-macam. Tapi mereka mendengarkan aku, puji Tuhan, haleluya ya. Iya Bang, wah ini penting ya. Jadi memang ketika pasti kan semua orang tua punya anak sulung ya Bang ya, anak yang pertama itu kan. Jadi jangan terlalu dibebani gitu ya.
Bang, tadi bertanya nih, kalau kita ngomong balik lagi ke topik kita kan beda generasi nih ya. Anak ngomongnya apa gitu ya, dunianya beda dengan dunia orang tua. Nah ini kalau misalnya nggak nyambung ini tips dari abang gimana, kan pasti kan juga ada generation gap nih antara abang dengan anak-anak gitu ya. Nah itu kalau omongannya mereka ke sana orang tua nggak nyambung, apa orang tua harus ngikutin, harus lihat lagi game lagi trending apa, atau YouTuber itu apa, itu gimana bang tipsnya bang? Terima kasih itu pertanyaan spesifik itu, brother. Teman-temanku, ketika anakmu melangkah satu langkah, karena gapnya terlalu jauh, maka mungkin orang tua yang harus melangkah 5 langkah. Anak melangkah selangkah, mendekati kita. Kita mendekati mereka 5 langkah. Sebagai contoh, brother, si JC itu pernah kesepian karena permainan game. Waktu pandemi kan, teman-temannya semua, sebelum pandemi, teman-temannya semua main game A gitu. Dia nggak suka, Jasper itu nggak suka permainan A karena suka bunuh-bunuhan, ada darah di situ. Dia nggak suka permainan yang ada berdarah-darah. Nah, tapi kan teman-teman semua main itu. Kami sendiri nggak berkata begini, nggak apa-apa nah, main aja yang itu, nggak apa-apa, nggak ngomong gitu. Kami coba memahami JC yang suka permainan B, dan kami coba memahami bagaimana membuat anaknya tidak kesepian, tidak terasing dalam dunia itu. Langsung saja mamanya telepon Jehian di Bandung, telepon Jerome di Jepang, kami bilang begini, adikmu sekarang lagi kesepian, nggak ada teman, nggak ada yang mau berteman dalam dunia maya dan dalam dunia game. Tolong bantuin adikmu gitu. Langsung saja Jehian Jerome sepakat buat 1 jam untuk adiknya. Nah, teman-temanku, saya mau katakan begini, jangan engkau tidak mau tahu dengan kebiasaan anakmu dong. Game bagus gak dalam beberapa hal? Bagus dong. Memilihnya siapa memilihnya? Anak memilih. Orang tua menyeleksi. Kemudian anak memutuskan, kan gitu. Nah, kalau kita nggak tahu menau dikatakan mengenai game anak-anak kita, ya udah, nanti dia kalau sudah terlibat permainan yang sangat berbahaya, kita nggak bisa tolong lagi dia, atau kita akan sangat kesulitan menolongnya. Jadi temanku, perlu nggak tahu game anak-anak kita? Perlu banget. Perlu nggak tahu dikatakan siapa teman-temannya? Perlu banget. Saya mau menantang teman-temanku, kenal nggak 3 anak yang paling dekat dengan anak Anda di sekolah? 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau Anda nggak bisa sebutkan nama teman-teman anak-anak tersebut di sekolah, Anda saya pikir perlu berjuang hari ini mengenal anak-anak Anda dan mengenal teman-teman mereka. Bagaimana caranya? Tanyalah. Tanyalah. Jangan-jangan tanya pun nggak mau. Karena kita hanya mau mengetahui matematikanya 10, IPA-nya 10, karena anakmu sama dengan nilai gitu. Celaka. Kalau anakmu sama dengan nilai, kenapa kau lahirkan? Cari aja nilai. Tapi maafkan, teman-temanku, mungkin ini menyakiti hatimu. Kalau yang paling penting adalah nilai, lalu di mana anakmu? Saya tekankan nih teman-temanku, anak kita akan mencapai hal-hal besar. Tapi sebelum mencapai hal-hal besar, dia adalah seorang yang bernilai besar. Persoalannya adalah, dia bernilai besar gak buatmu? Atau cuma nilainya yang besar buatmu, bukan dirinya? Kalau itu teman-temanku, mari bertobat sama-sama. Baik Bang. Mungkin kita perlu waktu tenang sejenak ya, mengunyah ya apa yang barusan Abang bilang gitu ya. Apakah memang anak-anak kita gitu bernilai besar ya, sehingga itu menjadi satu hal yang utama, menjadi prioritas orang tua. Thank you Bang Ojak buat powerful statement yang barusan disebutkan. Bang Ojak, saya mau geser ke ada satu pertanyaan nih Bang. Ini terkait hubungan kakak adik Bang. Nah ini kan bertiga nih hubungan kakak adik. Biasa kakaknya sudah makin sibuk gitu ya. Mungkin mirip dengan Jehian sama Jerome lagi sibuk, dan ya Farel juga mungkin gimana caranya nih Bang supaya bisa ada keakraban yang kontinu, karena minat tadi Abang bilang beda anak ya beda minat gitu ya. Ya mungkin kalau dicari-cari yang sama mungkin akan memaksakan, tapi prinsipnya adalah gimana tipsnya atau apa yang orang tua perlu kerjakan dahulu sehingga ada satu kebersamaan ya, ada momen gitu ya Bang, antara kakak adik khususnya dan juga orang tua. Gimana Bang Ojak?
Teman-temanku, sejak awal saya berkata kepada Jehian, anakku, jadi anak sulung itu kehormatan. Ingat teman-temanku, kita mengatakan kata-kata ini bukan sedang mau membebani anak ya, bukan. Memang anak sulung itu kehormatan kok. Dia yang pertama, dia buah pinggang kita yang pertama, kata Yakub mamanya. Karena dia yang pertama, dia dipercayai Tuhan dalam banyak hal. Bahkan dalam banyak hal orang tua harus lebih banyak minta maaf kepada anak-anak sulungnya kan. Karena anak sulung itu sebagai anak percobaan kan sebenarnya, dalam arti tertentu, maafkanlah. Saya kasih anak percobaan. Karena kita mencoba apa yang kita mau, yang kita bisa, yang ideal kita bagi anak sulung kita. Tapi dengan berjalannya waktu, hadirlah si kecil. Nah, dalam hal ini teman-temanku, perlu lagi dikatakan memberitahu anak persulung itu betapa terhormatnya dia karena dipercayai memiliki seorang adik kan. Ketika adiknya sudah mulai memahami aturan main, dia menjadi orang yang mengerti, bisa diajak berbincang, kami katakan kepada Jerome, itu abang. Itu abang. Jerome boleh panggil abangnya Jehian? Enggak. Sejak kecil, kita aja dia panggil abang. Abang cuman sebutan doang gitu, sembarangan? Enggak. Saya terus berkata kepada Jerome, kau hormat abang, apa arti hormat abang? Kau panggil abang, bukan panggil Ian. Ian? Enggak. Bang Ian. Nah, ini sejak awal kita lakukan teman-temanku. Yang lain, mamanya dalam hal praktis, si Bang Jehian memikul yang dia bisa pikul, si Jerome memikul yang bisa dia pikul. Umur 3 tahun, Jerome sudah jemur baju. Umur 5 tahun, Jehian sudah cuci piring. Dan mereka bisa saling gantian tuh. Mamanya satu kali, si Jehian cuci piring banyak gitu. Mereka bilang gini, boleh nggak dek, kamu yang bilas, nanti abang yang cuci, nanti jemur baju sama-sama gitu. Atau kita berinisiatif untuk mendekatkan mereka, Jerome, bantuin abang cuci piring dulu. Banyak piringnya, itu mamanya. Dia boleh nggak mau langsung main game di atas? No. Nggak ada itu aturan main, satu lagi kerja, lalu satu lagi boleh main. No. Nah, ketertiban ini teman-temanku membuat aturan main yang jelas buat para putra, siapa mereka sebagai sulung, siapa mereka sebagai anak tengah, siapa mereka sebagai anak bungsu, gitu. Ini penting banget teman-temanku. Bukan karena dia anak bungsu maka boleh semena-mena di rumah. Jespera cuci piring Bapak Ibu. Jespera cuci piring di rumah, Jespera juga nyapu di rumah, melakukan semua itu. Kenapa? Karena bukan soal sulung dan bungsu dan tengah yang menentukan, tapi soal dia manusia seutuhnya, sama persis seperti abangnya gitu. Dan kelak, kalau dia berpisah, mereka bertiga berpisah mamanya karena menikah, bukankah mereka akan mendirikan rumah tangga sendiri? Ini poin kita penting banget nih. Jangan pernah menganggap bungsumu harus diistimewakan. Karena dia sama persis dengan engkau akan mendirikan rumah tangganya sendiri. Dan mendidik anak-anak sendiri gitu. Wah, aku ketika mengatakan kata-kata ini, aku diberkati sendiri nih. Aku sendiri diberkati sangat. Karena aku memuji Tuhan, anak-anakku semua tiga-tiganya mandiri dalam banyak hal. Walaupun si bungsu itu diistimewakan oleh abang-abangnya. Saya kalau marah sama Jess Farrell, abang-abangnya lebih marah kepada saya. Marah sekali. Papa, bukan gitu. Waduh, sekarang para putra itu sudah punya hak veto memarahi saya kalau saya lagi marahin adiknya. Aduh, gitu teman-temanku. Thank you Bang. Jadi memang kembali lagi Bang, tadi saya catat lagi ada aturan main ya Bang ya, yang perlu perlu di statekan, ditulis mungkin ya, takut lupa gitu ya Bang ya, dan di reinforce terus ya Bang ya. Tadi kan masalah ketertiban dalam status gitu kan. Satu kerja, berarti kan prinsip tuh Bang. Satu kerja, semua kerja. Nggak ada tuh yang satu kerja yang lain main gitu kan. Terus nggak ada tuh anak bungsu lebih istimewa gitu ya. Semua sama pentingnya. Ada hierarki, ada ordo lah, ada urutan gitu ya. Tapi semua memikul tanggung jawab sesuai proporsinya masing-masing. Iya. Dan ketika ada negosiasi antar anak-anak ya, disitulah indahnya ya Bang ya. Betul banget. Sebagai contoh kecil teman-temanku, kalau kamu masih punya anak kecil, ketika mereka bermain, yang beresin siapa? Kalau yang si sulung yang beresin sendirian, adiknya yang lain tenang-tenang ngeliatin gitu, Anda harus menegur yang kecil itu loh. Atau yang si sulung justru yang liatin adiknya lagi pungutin, diliatin gitu, dibiarin adiknya. Anda harus tegur anak Anda. Kenapa?
Itu namanya dominasi kan? Kalau anakmu telah mendominasi anakmu yang lain, Anda harus memperbaikinya. Kalau tidak, berbahaya bagi kelanjutan hidupnya kan? Dan para mama, ini titipanku kepadamu. Jangan kau yang beresin mainan itu, temanku. Biarkan anakmu. Aku tahulah kau beresin 3 menit selesai. Anakmu beresin 30 menit. Sabarlah, biarkan mereka 30 menit mengerjakannya. Sambil liatin, gitu kan. Kalau mama kan nggak sabar, langsung diberesin 3 menit selesai. Tapi pembelajarannya hilang. Hilang. Lanjut, brother. Belajarannya hilang ya, itu penting ya Bang ya. Karena memang berarti kembali lagi ke awal itu kita waktunya pendek, jadi dalam setiap aspek harus ada pembelajaran ya Bang ya. Betul sekali. Bukan melulu harus ada nasihat-nasihat, bukan melulu itu. Tapi lebih kepada kita menyiapkan diri kita untuk memberikan hal-hal mulia gitu. Sebab nasihat tidak pada tempatnya juga menjadi bumerang kan? Gitu. Baik Bang. Bang, ketika di kondisi yang tadi itu kan hubungan antara kakak adik sudah ada tipsnya tuh bagaimana. Nah cuman bagaimana nih ketika orang tua juga pengen tuh anaknya tuh tough gitu loh Bang. Jangan dikit-dikit cengeng, jangan lembek lah gitu ya. Nah itu kental di keluarga saya contohnya. Tapi di sekarang ini orang tua kan juga pengen tahan banting anaknya gitu ya. Supaya nanti kalaupun mereka ada tantangan di sekolah, ada teman-teman yang suka membuli atau gimana, dia bisa berdiri sendiri gitu. Nah itu gimana Bang? Maksudnya proses yang perlu, pembelajaran yang perlu kita kerjakan di rumah supaya anak-anak ini ketika keluar rumah tuh tangguh mantep gitu ya, tahu tahu posisi. Gimana Bang? Silakan Terima Bang. kasih. Saya pernah punya kesalahan kepada dia. Dia kan sering dibully di sekolah dulu ketika TK. Dibully, suka dipukul-pukul sama teman-temannya. Tapi bersyukurnya dia pulang ke rumah cerita. Nah, Bapak Ibu, mari kalau anakmu pulang dari sekolah, biarlah anakmu cerita. Biarlah kau berikan waktu untuk mendengarkan anakmu. Kau jangan bombardir berapa nilaimu. Ya, mama ini nilaimu dulu yang ditanya, hatiku nggak ditanya gitu kan. Ya kalau anakmu distrap di sekolah, tanya lah, jangan-jangan tadi pakai gaya bangau di sekolah, angkat kaki satu. Itu kan penting kalau dia bercerita kan. Tapi kalau nggak ada yang mendengarkan dia pendam sendiri, ngomong sama Tuhan, tapi wakilnya Tuhan itu papa mama nggak mendengarkan mamanya. Nah, saya kemudian JR kan dipukul di sekolah nih. Aku salah dalam mengajarinya. Aku lupa bahwa semua orang berdosa, brother. Aku ajari dia peringatan-peringatan. Jadi kalau kau dipukul nak sekali, biarkan. 2 kali, beritahu dia. Sakit. 3 kali masih dipukul juga, kau jangan gitu. Saya juga bisa balas kok, gitu. Kalau keempat kali, pukul langsung, aku bilang gitu kan. Aku ajari, pukul langsung. Dengan berjalannya waktu, dia terapkan itu kepada adiknya, Jerome. Kan Jerome jahil tuh. Jerome jahil, dia terapkan kepada adiknya, dipukul adiknya gitu kan. Hari itu saya mengerti, nggak usah diajarin soal melawan kayak gitu. Kita punya orang berdosa bisa lawan sendiri, brother. Nah, tough di sini yang saya pikir yang penting kita definisikan, tough dalam arti mau berjuang kali ya. Ya kan, Ya, mau betul Bang, berjuang. mau berjuang Bang. Ya, Bapak Ibu, ini penting banget. Penting banget. Boleh nggak ada yang chat? Ada nggak di antara teman-temanku yang kasih anak les-lesan tiap hari? Les pelajaran. Saya mau lihat dong di chat yang berikan anak les-lesan pulang sekolah ngelesin. Les. Terus, satu. Ada lain? Terus, les musik, oke. Terus? Oke. Oh, banyak. Les pelajaran yang saya maksud, bukan les musik. Les pelajaran. Bahasa Inggris, oke. Les Mandarin. Oke. Yang saya mau katakan di sini les pelajaran. Teman-temanku, lihat ya. Kenapa les pelajaran itu Anda harus hati-hati? Karena apakah sebenarnya anak Anda butuh atau Anda yang takut sebenarnya? Saya ulangi kalimat ini. Anak Anda butuh atau Anda takut? Anak Anda nggak takut, Anda yang takut. Anak Anda percaya kepada Tuhan, Anda nggak percaya.
Oh, Anda berkata, dari mana Bapak tahu kok anak saya percaya pada Tuhan? Dia berdoa di sekolah minggu, saya tahu, Tuhan, tolong saya. Bahkan dia berdoa gini, Tuhan, tolong mama saya supaya dia percaya padaku, bahwa aku percaya kepada Tuhan, gitu. Anda bisa bayangkan kalau anak bisa berdoa seperti itu? Begini, kenapa anak Anda tidak seharusnya diberi les-lesan sejak dini? Les-lesan pelajaran. Di situ Anda berinteraksi kepada anak Anda, membentuk satu kemampuan untuk berjuangkan. Kenapa anak les-lesan mentalnya lemah? Berikan soal, PR, yang kerjain guru les. Berikan soal lagi, yang kerjain guru les. Sekarang guru les nggak ada. Anakmu dikasih soal, bisa jawab dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena selama ini andalannya adalah guru les. Dia nggak membentuk dikatakan jiwa yang bertarung dikatakan dalam hal itu. Di pandemi, dia kehilangan dikatakan kesempatan untuk les. Anda bisa menolong dia? Sulit menolong dia. Karena melalui Zoom, awal-awal kan gamang semua kan? Melalui Google Meet, dikatakan semua gamang. Karena itu Bapak Ibu, ini pembelajaran dari kami. Bukan karena nggak punya uang hari itu, maka kami nggak les-lesin anak kami. Kami berpikir begini, anak dari pagi sampai sore, IPK full day school kan? Dari pagi sampai sore. Anak itu kalau dia SD, Bapak Ibu, udah penuh ininya. Bahkan kalau dia bilang, Bu, main kek. Kalau dia berani ngomong kepada gurunya, main kek sebenarnya. Tapi karena nggak berani ngomong, dan sistem kurikulum dari pagi sampai sore, ya udah, dia ikut aja. Udah pulang pun masih pusing juga. Mama suruh les ini, les ini. Pulang ke rumah jam 8 malam. Numpang tanya, beban anak Anda dan Anda lebih besar mana? Tapi Anda bukan membentuk jiwa yang tough. Anda membentuk dikatakan jiwa yang disebut hari ini strawberry generation. Strawberry generation. Apa artinya? Anak Anda harus dijaga sedemikian rupa supaya nggak luka. Itu strawberry generation. Anak Anda berani Anda berangkatkan dari sekolah naik angkot? SMP? Enggak kan? Kenapa nggak berani? Karena Anda yang takut, anak Anda nggak takut. Anda takut, akhirnya anak Anda takut. Jerome pernah ngomong gini, Mama, aku ini nggak bisa kalah matematika dibanding temanku. Dia les ini sih, Mah. Disebutkan satu nomor, saya nggak perlu sebutkan namanya. Mamanya bilang, anakku, matematika itu adalah kerjain soal, kerjain soal, kerjain soal. Temanmu itu kerjain soal, kerjain sama. Boleh nggak sekarang kita bertarung dengan dia? Kita beli buku, 8 buku soal. Dikerjakan oleh dia. Satu kali dia mengalahkan temannya di sekolah. Mah, tadi kita ujian dan dia temanku itu kalah. Betul ya, Mah, bukan soal les di mana, tapi soal pertarungan kehidupan, dia bilang. Dan hari ini, Bapak Ibu, itu dihidupi Jerome sampai detik ini dalam hidupnya. Juga Jehian. Jadi, apa yang Anda buat akan membentuk pola yang bernama tangguh itu. Di rumah, dikit-dikit dia mengeluh, dikit-dikit dia mengeluh. Pakai baju, dikancingin. Anda pernah nggak dia kancingin sendiri? Ya nggak apa-apa kalau kelewat satu, buka lagi dari awal kan. Tapi Anda nggak sabar kan, langsung Anda kancingin semua sampai ke bawah supaya rapi. Masukin lagi celananya. Loh, biarkan berantakan sedikit, emang kenapa? Begitu kira-kira. Dari hal-hal kecil. Kalau Tuhan berkata, setiap perkara kecil diberi perkara besar, bukan gitu artinya? Lanjut, brother. Baik, Bang. Ini kita udah di penghujung nih, Bang. Jadi supaya kita semua bisa, ada beberapa frase-frase yang saya catat, Bang. Jadi saya coba sambil saya review gitu ya. Tadi pertanyaan juga sudah dijawab semuanya. Pertama itu keputusan ya, Bang. Keputusan orang tua memutuskan untuk menjadikan anak adalah prioritas utama. Waktu itu bisa jadi hambatan atau bisa jadi tantangan ya, Bang. Dan dalam menyingkapinya sebagai tantangan, ya kita rancang bagaimana dalam setiap waktu yang ada bisa dimanfaatkan untuk keakraban sesama keluarga, keakraban adik kakak, dan juga Bapak Ibu orang tua punya teman seperjuangan, Bapak punya ibu, ibu punya bapak. Bagi orang tua yang mungkin sendiri ya Tuhan yang akan kuatkan. Kemudian ciptakan pola, ciptakan aturan main, ciptakan ketertiban, dan mulai. Dan mungkin
ketika kita mempunyai jaim, mungkin itu yang harus kita turunkan perlahan gitu ya. Karena yang utama adalah anak-anak ini adalah yang berharga. Dan ketika dalam menjembatani, ketika orang tua anak mau berproses 1 langkah, orang tua 5 langkah, biar semakin cepat ketemu, sehingga beda generasi ini jembatannya bisa terbangun. Dan juga memang sebagai orang tua, dalam membangun relasi, orang tua harus mau tahu. Contoh, tadi ada permainan ataupun aktivitas, orang tua seleksi, anak yang putuskan. Dan tadi di awal Abang bilang ketika anak putuskan mau makan A, ya orang tua jangan veto lagi, padahal sebelumnya orang tua sudah tanya. Gitu ya Bang ya. Terus tadi Abang juga sempat kasih PR kan, kenalkah orang tua dengan 3 teman anaknya? Kalau nggak kenal ya ditanya, gitu ya Bang, itu mungkin PR-nya. Dan mungkin dengarkan anak ya Bang ya. Dengarkan anak-anak ketika mereka berbicara, dan juga section yang terakhir itu adalah kebutuhan atau ketakutan orang tua. Itu ya Bang ya, itu yang saya coba rangkum tadi poin-poin penting gitu ya. Dan tadi satu quote yang Abang bilang itu adalah ketika bicara tentang nilai pelajaran. Sebenarnya anak-anak kita, dan memang anak-anak kita mempunyai nilai yang sangat berharga. Jangan sampai kita lewat itu dan hanya menilai nilai-nilai yang lain. Mungkin gitu ya Bang Ojak ya. Baik Bang Ojak, kita sudah di penghujung acara. Apakah ada satu hal yang Bapak Bang Ojak mau tegaskan sekali lagi Bang? Karena sudah banyak sekali poin-poin kepada orang tua. Sebelum nanti setelah Abang kasih satu penegasan, minta kesediaan Bang Ojak untuk menutup dalam doa Bang. Silakan Bang Ojak. Teman-temanku semua, terima kasih untuk hadir. Buat saya ini sudah langkah besar nih. Ada suami istri datang, dia buka kamera di sini. Bapak Donald Lapias, dia bersama dengan ibu dari tadi senyum berdua. Haleluya. Haleluya. Begitulah harusnya kan? Bapak ibu hadir. Kalau udah ambil rapot di sekolah, pernah nggak bapak yang ambil? Atau ibu terus? Seakan-akan kalau hal-hal seperti itu, anak ibu saja, yang lainnya baru bapak gitu. Tapi lucu, kalau anaknya bagus, nanti bapaknya siapa? Kalau anaknya jelek, mamanya siapa kan? Kita ini memang kacau-kacau membuat aturan-aturan yang nggak jelas buat hidup kita. Tapi temanku, sekali lagi, mari beri waktu kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita begitu penting. Ini quote yang saya katakan terus di mana-mana, teman-temanku. Komitmen Anda bagi anak Anda menjadi siapa hari ini menentukan siapa dia nanti. Komitmen Anda menjadi siapa anak Anda hari ini menentukan siapa dia nanti. Nah, persoalannya adalah Anda mau apa? Mau Anda mengalir saja hari ini? Jangan lupa, ada banyak orang barat mengalir saja. Lupa bahwa air mengalir saja itu bisa membuat banjir dan merubuhkan dikatakan kota-kota. Anda mau itu? Kan enggak. Karenanya Bapak Ibu, rancang hari ini, lanjutkan, sampai anak-anakmu berkata, senang banget punya papa mama. Senang banget punya papa mama. Kalau Anda nonton videonya Jerome, dan saya harap Anda nonton videonya Jerome, jangan lupa subscribe, itu penting banget. Dia selalu berkata kalimat itu kan, aku seneng masakan mama. Itu keren banget. Aku sebagai ayah, aku senang ketika anakku berkata, aku senang pulang ke rumah. Karena mama dan papa akan menyambut aku, umpamanya. Mari kita lakukan itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan tadi di bawah, saya mau sedikit berikan masukan. Dibilang gini, kalau lembut di rumah nanti mental anaknya jadi lemah nggak Pak di luar? Tidak Ibu, tidak. Lembutmu kan karena kau mencintai anak dan mengajarnya dengan benar, itu lembut kan? Bukan kau biarkan dia salah, kau biarkan dia begini, itu bukan lembut. Itu namanya memanjakan anak dan merusak anak justru. Lembut adalah kau memperlakukan dia dengan hormat, mengajari dia dengan benar, itu lembut. Nah, kalau dia seperti itu, Ibu, apakah dia akan lemah di luar sana? Tidak. Dia lebih kuat malah menghadapi dunia ini. Karena itulah salah satu buah unsur dari buah roh itu kan lemah lembut. Lanjutkan itu, kawanku. Baik, teman-teman. Terima kasih ya mau hadir dalam seminar ini. Dan terima kasih teman-temanku IPK. Teman-teman, tanpa mau mengagungkan IPK, saya mengenal IPK sejak 30 tahun lalu. Dan saya tahu sekolah ini sekolah bagus.
Kalau anak Anda mau pilih SMP, pilih IPK. Kalau anak Anda memilih SMA, pilih IPK. Kenapa? Mereka ada guru-guru yang begitu concern dengan keimanan anak-anak Anda dan bagi nilai-nilai mulia yang ditanamkan melalui pelajaran-pelajaran yang ada. Saya serius, bukan karena saya diundang hari ini. Saya telah mengenal IPK 30 tahun. Berjuang bersama dengan mereka. Tapi jangan lupa, diskusilah dengan anak-anakmu mengenai sekolah lanjutan mau kemana. Beri pertimbangan kalimat-kalimat saya tadi kepada anak-anakmu sehingga dia memutuskan dengan benar akan ke sekolah mana. Oke, mari kita berdoa teman-temanku. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, selalu baik. Aku bersyukur teman-temanku bisa hadir bersama-sama mau belajar. Tuhan, yakinkan mereka apa yang mereka buat hari ini akan menjadi sesuatu yang mulia ketika diingat kelak. Dan anak-anak itu bersukacita punya papa mama yang mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka dengan mendidik dengan benar. Tuhan, ini kami lemah, tapi Engkau kuat. Kami mau bersandar kepadamu yang kuat untuk membuat kami yang lemah menjadi kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati IPK, berkati guru-guru, berkati adikku Kainama sebagai guru dan kepala sekolah, dan juga ayah dan suami. Teguhkan keluarganya. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you. Terima kasih Bang Ojak. Bapak Ibu Terima sekalian, kasih, orang tua, terima kasih. adikku Donald Lapias dan Ibu. Semangat sana. Kiranya Tuhan memberkati. Bro Samantha Marvella, ini nama anaknya kayaknya nih. Kayaknya kita pernah jumpa kali bro ya. Semangat bro. Teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih. Bang Ojak, kita stay sebentar, nanti kita mau tutup dalam doa ya Bang, bersama dengan panitia. Bapak Ibu orang tua, terima kasih buat semua dukungannya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung di Inspire IPK Virtual Exhibition Expo Volume 2. Tuhan memberkati.